Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa. Pada saat ini saya akan kembali memaparkan bagian dari materi seminar manajemen, yaitu topik hari ini mengenai penyusunan referensi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan daftar pustaka. Nah, dalam penulisan sebuah karya ilmiah, maka daftar pustaka merupakan bagian penutup yang peranannya sangat vital. Sebab tanpa daftar pustaka, maka kredibilitas dan kualitas sebuah karya ilmiah akan dipertanyakan keberadaannya. Nah, bagi setiap orang yang melakukan penelitian atau menulis karya ilmiah, maka wajib mengetahui bagaimana tata cara penulisan referensi ataupun yang biasa disebut dengan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan di bagian akhir dari suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Penulisan sebuah daftar pustaka yang benar adalah mutlak untuk menjadi sebuah syarat karya ilmiah. Sebab tanpa adanya daftar pustaka, maka kredibilitas ataupun kepantasan sebuah karya ilmiah patut untuk dipertanyakan. Nah, yang akan kita bahas berikut ini adalah poin-poin penting yang menyatakan mengapa kita perlu untuk menyusun sebuah referensi ataupun daftar pustaka. Yang pertama, referensi menunjukkan bahwa tulisan yang disusun tidaklah seluruhnya merupakan gagasan sendiri, tetapi sebagian merupakan gagasan, informasi, dan juga bukti dari orang lain. Hal tersebut merupakan sebuah kekuatan bagi kita, bukan sebuah kelemahan. Jika orang lain telah melakukan penelitian atau memiliki pemikiran yang berharga, maka janganlah ragu untuk menjadikannya sebagai sebuah referensi. Namun demikian, kita tetap harus menunjukkan mana yang merupakan pemikiran kita dan mana yang merupakan pemikiran orang lain. Nah, atau bisa kita sebutkan di sini bahwa adanya referensi ataupun daftar pustaka bertujuan untuk menghargai karya penulis sebelumnya. Yang kedua, adanya referensi juga memungkinkan pembaca untuk menyelidiki sumber yang sama untuk mereka gunakan, sehingga pembaca nantinya tidak mengalami kesulitan ketika dia ingin mencari referensi yang kita cantumkan di dalam daftar pustaka yang kita buat dalam penelitian kita. Dan yang paling penting adalah adanya referensi ataupun daftar pustaka bertujuan untuk menghindari yang namanya penjiplakan, yaitu dengan jalan mengakui ataupun menyatakan hasil pekerjaan oleh orang lain. Nah, ada beberapa jenis format daftar pustaka yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Secara garis besar, terdapat dua pembagian jenis format penyusunan daftar pustaka. Nah, setiap universitas ataupun institusi memiliki format penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu, seorang peneliti hendaknya mengikuti sesuai dengan format penulisan yang ada di institusi tempat ia melakukan penelitian. Nah, format daftar pustaka sendiri terbagi ke dalam dua klasifikasi secara garis besar, yaitu ada daftar pustaka ataupun referensi yang menggunakan metode APA atau yang disingkat American Psychological Association, dan metode ini sering digunakan oleh orang-orang yang berada di jurusan ekonomi ataupun psikologi. Yang kedua, ada metode atau format Chicago, yaitu gaya daftar pustaka yang banyak diminati oleh orang-orang humaniora, termasuk di dalamnya jurusan sastra, sejarah, dan juga jurusan seni. Sebab gaya daftar pustaka ini menyajikan informasi daftar pustaka dalam bentuk catatan. Walaupun sekilas sebenarnya antara format APA ataupun Chicago itu sekilas nampaknya sama. Nah, dalam bab ini yang akan kita bahas adalah contoh format referensi dengan menggunakan sistem Harvard yang populer digunakan di sekolah-sekolah bisnis yang ada di seluruh dunia, yang mirip dengan format APA. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh daftar pustaka
yang bersumber dari buku jika buku tersebut dikarang atau ditulis oleh satu orang penulis. Maka di sini kita bisa lihat format penulisannya adalah diawali dengan huruf pertamanya yaitu nama keluarga dari penulis, bukan nama depan. Setelah nama keluarga dicantumkan, baru disusul oleh nama depan. Nama depan ini bisa berupa inisial, bisa juga berupa nama lengkap. Sesudah nama, maka diikuti oleh tahun pembuatan buku, kemudian judul buku. Nah, penulisan judul buku harus ditulis dengan cara cetak huruf miring atau bisa juga tegak namun digaris bawahi. Kemudian jika buku tersebut memiliki edisi, maka Anda bisa mencantumkan edisi buku tersebut. Kemudian diikuti oleh kota di mana buku itu diterbitkan. Dan yang terakhir adalah siapa penerbit buku tersebut. Nah, jika nantinya referensi yang Anda ambil ternyata ditulis oleh lebih dari satu orang penulis, maka Anda masih bisa mencantumkan nama penulis tersebut. Jika ada dua, maka Anda bisa mencantumkan keduanya. Namun, jika yang menulis buku lebih dari dua orang, maka Anda cukup mencantumkan satu nama, lalu disusul dengan kata, kalau versi Indonesia itu adalah DKK, kalau Inggris yaitu et al. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai cara penulisan referensi kalau referensi itu kita ambil dari jurnal. Nah, jika referensi tersebut berasal dari jurnal, maka sistem penulisannya bisa kita lihat pada slide berikut, yaitu dimulai dari nama keluarga, kemudian disusul oleh inisial atau nama depan, tahun jurnal itu diterbitkan ataupun dibuat, kemudian judul artikel ataupun judul jurnal, tapi harus disertai dengan tanda kutip. Kemudian disusul dengan nama jurnal, yaitu dengan format penulisan dicetak miring atau boleh tegak lurus namun digaris bawahi. Kemudian volume jurnal, kemudian jurnal itu terbitan keberapa, dan yang terakhir adalah di halaman berapa jurnal itu diterbitkan. Nah, yang berikutnya yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana jika referensi atau daftar pustaka yang kita ambil itu berasal dari internet. Nah, jika Anda mengambil sumber referensi yang berasal dari internet, maka Anda boleh membuat format tulisannya seperti berikut. Nah, kadang-kadang kalau Anda mengambil artikel atau referensi dari internet, ada yang membuat artikel itu dengan menyematkan nama penulisnya, tapi ada juga tidak membuat nama penulisnya. Nah, jika artikel yang Anda ambil menyertakan nama penulis, maka format penulisannya hampir sama dengan ketika Anda mengambil dari buku, yaitu nama keluarga, kemudian nama depan, tahun, lalu disusul dengan judulnya. Nah, untuk tambahannya, jika itu internet, maka Anda harus menyertakan alamat websitenya, dan kemudian di akhirnya Anda harus mencantumkan kapan Anda mengakses referensi tersebut. Nah, tetapi jika sumber referensi yang Anda ambil ternyata tidak menyertakan nama penulis, maka Anda bisa untuk mencantumkan nama organisasi tempat dia menulis, dengan tetap juga mencantumkan alamat website dan juga kapan atau waktu Anda mengakses referensi tersebut. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan di sini adalah ada beberapa hal-hal penting yang perlu Anda perhatikan ketika Anda menyusun sebuah referensi ataupun daftar pustaka. Yang pertama, di akhir penulisan laporan ataupun penelitian yang Anda lakukan, maka cantumkanlah semua referensi yang Anda buat di dalam daftar pustaka, terutama semua referensi yang ada di bagian tinjauan pustaka. Yang kedua, daftar pustaka haruslah disusun sesuai dengan urutan abjad berdasarkan nama keluarga dan tidak perlu menggunakan penomoran. Yang ketiga,
Nama penulis haruslah diketik rapat kiri. Nah, baris berikutnya Anda harus mengetik dengan cara membuat spasi atau tabulasi, yaitu diketik dengan cara menjorok ke dalam. Nah, untuk sambungan baris kedua ini, Anda harus membuat formatnya dalam format satu spasi, sedangkan jarak antara satu buku dengan buku yang lain yaitu 2 spasi. Yang keempat, nama pengarang ataupun penulis haruslah diketik tanpa menggunakan gelar. Yang kelima, urutan penulisan daftar pustaka secara umum terdiri dari nama penulis, yaitu tanpa gelar, tahun penerbitan, kemudian disusul oleh judul dari buku ataupun jurnal ataupun artikel yang dibuat dalam format digaris bawahi ataupun dicetak miring ataupun tebal. Lalu kemudian diikuti oleh kota penerbit dan terakhir yaitu nama penerbit. Yang keenam, bila buku tersebut ditulis lebih dari 2 orang pengarang, maka kita harus mengetik dengan membuat nama pengarang pertama ditambah dengan kata DKK, yaitu dalam versi Indonesia yang berarti dan kawan-kawan, ataupun versi Inggrisnya yaitu et al. Yang ketujuh, judul jurnal harus diketik dalam huruf besar untuk huruf pertama di setiap kata. Nah, setiap permulaan kata diketik dalam huruf besar, kecuali kata penghubung seperti kata dan, atau, tentang, dan kata penghubung di dalam bahasa Inggris seperti kata in, of, on, about, di, dan lainnya diketik dalam huruf kecil. Yang kedelapan, jika memiliki lebih dari 2 penulis, namun dengan nama keluarga yang sama, maka Anda cukup menggunakan inisial saja untuk nama depannya. Contohnya seperti Costello P atau Costello T. Tidak perlu mencantumkan nama lengkap. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka harus ditempatkan di akhir proposal pada halaman yang terpisah sebelum lampiran dengan membuat format judul yaitu daftar pustaka. Nah, demikianlah hal-hal yang penting yang harus Anda perhatikan ketika Anda menyusun sebuah referensi ataupun daftar pustaka. Nah, pada intinya adalah daftar pustaka membuat pembaca menilai sebuah karya ilmiah apakah telah memenuhi etika penulisan dan apakah menilai apakah seorang penulis memang sudah kredibel di dalam melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran data ataupun teori yang digunakan. Itu sebabnya di dalam penulisan karya ilmiah sangatlah penting untuk mencantumkan daftar pustaka. Sebab kebenaran suatu karya bisa dilihat dari sumber pustaka yang dibuat oleh si peneliti. Nah, demikianlah hasil pemaparan saya kali ini mengenai penyusunan referensi ataupun daftar pustaka, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya ucapkan terima kasih.